Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Xuan Yuanrou melihat bahwa Tan Yun aman dan sehat, dia tersenyum seperti bunga. Terima kasih telah menyelamatkan saya, ucap Xuan Yuanrou. Sudah seharusnya, Tan Yun menjawab dan bertanya, Rower, mengapa kamu datang ke sini ke kota yang ditinggalkan, ucap Tan Yun. Ketika Xuan Yuanrou ingin mengatakan aku mengkhawatirkanmu, suara Long Xiaolin di luar gerbang kota melihat mereka bertiga mengabaikannya begitu banyak, hidungnya hampir bengkok, syaur Tan Yun, dengarkan aku, ucap Long Xiaolin. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, dan melirik Long Xiaolin di seberang formasi emas yang samar, itu adalah tampilan yang mengejek. Ini seperti melihat seekor anjing. Tan Yun memandang Long Xiaolin, suaranya yang acuh tak acuh mengandung niat membunuh yang dingin. Orang tua, jangan katakan apapun kepadaku. Sebaliknya, aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu, dengarkan baik-baik, aku ingin memberitahumu, kota yang ditinggalkan menjadi kota mati. Aku ingin membiarkan lebih dari 3 miliar makhluk abadi dan lebih dari 100 juta prajurit abadi di kota yang ditinggalkan itu mati. Dan, untukmu, cepat atau lambat, aku akan memusnahkanmu, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun melihat kembali ke Xuan Yuanrou, dan berkata dengan lembut, mengapa kamu di sini, ucap Tan Yun. Suara lembut Xuan Yuan terdengar seperti nyamuk, aku mengkhawatirkanmu, ucap Xuan Yuanrou. Begitu suara itu jatuh, wajah Xuan Yuanrou yang menakjubkan menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia kembali normal. Dia menghindari matanya dan berkata, Tan Yun, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, ucap Xuan Yuanrou dalam transmisi suara. Katakan, ucap Tan Yun dalam transmisi suara. Tan Yun, sebuah gambar muncul di pikiranku, gambar itu sangat kabur, aku melihat seorang pria yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan menusuk hatiku dengan pedang. Xuan Yuanrou berkata dengan suara lembut, tapi itu membuat saya merasa aneh adalah pedang di gambar itu persis sama dengan pedang di tangan Anda sebelumnya. Saya melihat pedang di tangan Anda, dan untuk beberapa alasan, hati saya sakit. Xuan Yuanrou mengatakan ini ada kabut air di matanya yang indah, dan air mata mengalir di matanya. Tan Yun, apakah aku melihat masa depan? Akankah kamu membunuhku suatu hari nanti? Ucap Xuan Yuanrou. Saudara perempuan, yang kamu lihat bukanlah masa depan, tapi apa yang sebenarnya terjadi, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun menghela nafas dalam hatinya, senyum menawan muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, Rower, jangan pikirkan itu pasti ilusimu, ucap Tan Yun. Ya, Xuan Yuanrou mengangguk. Dalam hati Tan Yun, dia tahu bahwa ingatan Xuan Yuanrou perlahan-lahan terbuka. Dia menghargai waktu yang dia habiskan bersama Xuan Yuanrou sekarang. Oh, itu benar Rower, Tan Yun tampak penasaran, dan berkata melalui transmisi suara, sebelumnya, ketika Anda menghadapi serangan menyelinap Long Xiaolin, teknik apa yang Anda gunakan? Saya melihat bahwa pedang dan baju besi Anda semuanya es dingin dipadatkan, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou tersenyum dan berkata dengan transmisi suara, latihan ini disebut kelas spiritual Tian Xuan Jue, latihan ini telah muncul di benak saya sejak saya memiliki ingatan saya, ucap Xuan Yuanrou. Oh, begitu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menghela nafas dalam hati. Apa yang harus datang akan selalu datang, terlalu banyak berpikir tidak berguna, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Segera, dia melihat Xuan Yuanrou dan Shen Subing, matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia berkata dengan keras, Rower, Subing, bunuh, ucap Tan Yun. Sementara berbicara, Tan Yun mengorbankan Jinni, pedang ilahi dari primordial, dan bergegas ke kota dengan pedang. Bunuh. Xuan Yuanrou dan Shen Subing naik ke udara dan bubar dari kehampaan. Xuan Yuanrou seperti dewa pembunuh yang tidak memakan kembang api dunia manusia, aura dingin muncul dari tubuh halusnya, menyelimuti area jutaan makhluk abadi di bawahnya. Segera, semua bangunan dalam radius 1 juta keabadian dengan cepat berubah menjadi patung es berwarna seperti darah. Musuh yang melarikan diri di jalan, musuh yang mundur di pavilion, dengan cepat menjadi patung es. Bang bang bang. Segera setelah itu, bangunan pahatan es berwarna darah, bunga, pohon, manusia, dan binatang buas meledak dan menghilang. Pada saat ini,
Sen Subing dan Tan Yun juga meluncurkan pembunuhan kejam di kota yang ditinggalkan. Dalam 3 bulan ke depan, Tan Yun, Sen Subing, dan Suan Yuanrou akan membantai total 3,67 miliar musuh. Membiarkan kota terbengkalai yang luas itu benar-benar menjadi kota mati. Pada akhirnya, mayat itu dibakar oleh api Hongmeng Tan Yun. Matahari terbenam seperti darah, dan 3 berkas cahaya turun dari langit dan mendarat di mansion tuan kota di kota yang ditinggalkan. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Suan Yuanru bertanya. Tan Yun merenung sedikit, saya khawatir itu tidak akan terlalu lama sebelum bala bantuan Long Xiaolin akan tiba. Setelah mereka tiba, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun bagi mereka untuk menembus formasi pertahanan. Oleh karena itu, saya berencana untuk membiarkan Subing pertama membuka terowongan ruang waktu ke Suan Yuan Xiancheng. Saya akan mundur untuk memperbaiki pil suci kaisar terbaik dan pil suci kaisar terbaik, dan setelah Anda meminumnya, saya akan membukanya dengan Subing, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, bisakah kamu benar-benar memperbaiki pil suci kaisar berkualitas tinggi, ucap Suan Yuanrou. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ramuan yang saya beli di Suan Yuan Xiancheng sebelumnya, jika saya ingin memperbaiki pil suci kaisar dan pil kaisar, masih ada beberapa jenis. Namun, obat mujarab yang hilang ini telah ditemukan di toko-toko di kota yang ditinggalkan, ucap Tan Yun. Hihi, bagus, wajah cantik Suan Yuanru menunjukkan harapan yang mendalam. Selama beri aku pil suci kaisar berkualitas tinggi, dan aku akan dapat naik ke tingkat ke-10 dari alam suci kaisar dalam waktu singkat. Pada saat itu, aku tidak akan takut pada Long Xiaolin, ucap Suan Yuanrou. Setelah bernegosiasi, Tan Yun mengorbankan menara peri ruang dan waktu terbaik, memasuki lantai 66, dan memulai alkimia. Setelah memeriksa obat mujarab, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, ramuan hari ini hanya dapat memurnikan 100 pot obat mujarab kaisar terbaik dan 10 pot obat mujarab kaisar suci terbaik. Tapi itu sudah cukup, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mulai meramu alkimia. Pada saat ini, Sen Subing sudah dalam kehampaan, membuka terowongan ruang waktu ke Suan Yuan Xiancheng. Malam tiba, dan bulan yang cerah ada di langit. Suan Yuanru berdiri di bawah sinar bulan, dan adegan Tan Yun menyelamatkannya terus melekat di benaknya. Dia terkadang terkikik, terkadang bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Di tengah malam, Suan Yuanru tampak seperti gadis biasa, duduk di tangga batu biru dengan tangan di dagunya, seolah-olah 2 suara bertarung di dalam hatinya. Suan Yuanru, kamu pernah menjadi wanita paling cantik di benua Changling, bagaimana kamu bisa mengaku padanya terlebih dahulu? Kamu harus menunggu sampai Tan Yun mengaku padamu, perempuan harus dilindungi. Tidak. Aku, Suan Yuanru berani mencintai dan membenci. Karena aku menyukainya, mengapa aku harus menyembunyikan perasaanku padanya? Cinta dan benci, Suan Yuanru, ini pertama kalinya kamu jatuh cinta dengan seorang pria, ucap Suan Yuanru bergumam pada dirinya sendiri. Suan Yuanru menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikirannya yang kacau, dan kemudian dia berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, ya, Suan Yuanru yang berani mencintai, orang yang berani membenci. Kenapa aku harus menyembunyikan perasaanku padanya? Ini bukan kepribadianku, ucap Suan Yuanrou. Sebulan kemudian, Tan Yun menghabiskan 300 tahun di menara, memperbaiki 100 tungku pil suci kaisar terbaik, pil suci kaisar 10 tungku kelas atas. Malam masih malam, dan ada hujan salju lebat di langit. Tan Yun berjalan entah dari mana di depan Suan Yuanru, dan menyerahkan Suan Yuanru 4 pil obat ungu, yang masing-masing berisi janin pil seperti bayi yang meringkuk di dalamnya. Di salju, Suan Yuanrou membuka mulutnya lebar-lebar, ini benar-benar pil suci kaisar terbaik. Terima kasih Tan Yun, ucap Suan Yuanrou. Suan Yuanrou tiba-tiba berdiri berjinjit, dan bibir merahnya mencium pipi Tan Yun seperti capung. Di garis pandang Tan Yun, hanya ada suara indah, yang tertinggal di telinga Tan Yun. Tahun-tahun yang panjang, hatiku seperti batu. Lihatlah saat ini, karena kamu, hatiku seperti lumpur, bahkan jika itu adalah jurang maut, saya rela jatuh ke dalamnya. Jika aku mencium Anda akan bertanggung jawab kepada saya, Suan Yuanru, sangat mendominasi, hehe, akan mundur, ucap Suan Yuanrou. Suara seperti lonceng perak Suan Yuanrou berputar-putar di telinganya, tapi Tan Yun tidak bisa bahagia, aduh, setelah Tan Yun menghela nafas,
dia naik ke langit dan mulai membuka terowongan ruang waktu ke Suanyuan Xiancheng bersama dengan Shen Subing. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, Long Claw datang ke Meteorite Immortal City dari First Class Immortal, dan memasuki Deputy City Lord's Mansion tanpa hambatan sepanjang jalan. Di bawah bimbingan seorang penjaga, Long Claw memasuki aula besar. Seorang lelaki tua berkepala botak berusia 60-an, di aula Long Claw membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat ayah baptis saya," ucap Long Claw. Orang tua berkepala botak itu adalah wakil penguasa kota Meteorit Xiancheng, yang bernama Zhen Kehan, yang sama sebagai Long Xiaolin. "Cier, kenapa kamu di sini?" ucap Zhen Kehan ramah. "Ayah baptis, bocah ini datang ke sini karena sedang dalam masalah. Tolong bantu saya dengan apapun," ucap Long Claw tersenyum dan datang ke belakang Zhen Kehan, menggosok punggungnya dan menggosok bahunya. "Hehehehe, katakan padaku, ada apa?" Zhen Kehan berkata dengan nada mendominasi. "Sekarang penguasa kota Meteorit Xiancheng telah melalui retret untuk menerobos kerajaan, dan sekarang ayah baptis memiliki keputusan akhir," ucap Zhen Kehan. Setelah itu, Long Claw menceritakan Tan Yun ke kota yang ditinggalkan dan mencuci darah. Zhen Kehan diberitahu segala sesuatu tentang City Lord's Mansion dan 31 Admiral's Mansion. Long Claw menangis ketika dia menyebutkan bahwa ibunya terbunuh. "Itu tidak masuk akal," ucap Zhen Kehan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Sesaat sebelumnya, tatapan ramah itu hilang, digantikan oleh wajah garang, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Bersoraklah, meskipun ayah baptis, aku harus berurusan dengan urusan kota dan tidak bisa pergi, namun, ayah baptis akan mengirim Marsekal Huxiao di kota untuk membantu Anda merebut kembali kota yang ditinggalkan," ucap Zhen Kehan. Mendengar ini, Long Chao terkejut, dan matanya bersyukur, "Terima kasih ayah baptis." Bocah ini mendengar bahwa Marsekal Huxiao, itu peringkat ke-11 dari alam kaisar, kan, ucap Long Claw. "Tidak, tidak, itu semua di masa lalu," Zhen Kehan berkata. "Marsekal Huxiao, dia baru saja dipromosikan menjadi yang ke-12 peringkat alam kaisar setengah tahun yang lalu," ucap Zhen Kehan. "Itu benar-benar terlalu hebat." "Baiklah," ucap Long Claw menggosok tangannya dengan penuh semangat. Setelah itu, Zhen Kehan memerintahkan Marsekal Huxiao untuk memimpin pasukan yang terdiri dari 80 juta orang abadi tingkat tinggi, menuju kota yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di gurun tandus yang tak berujung, ada kota kesepian yang megah. Di kota yang sepi, ratusan bunga bermekaran, dan tanamannya rimbun, sedangkan di luar kota sangat sunyi. Kota yang sepi menempati area seluas 300 juta abadi, dan itu adalah kota abadi Longyun yang terkenal dari tanah terbengkalai. Pada saat ini, di kota abadi Longyun, di aula VIP Istana Tuan Kota, Ling Hu Yunfei sedang berbicara dengan raksasa setinggi 30 kaki. Raksasa setinggi 3 kaki itu adalah pemilik kota Longyun Xiancheng saat ini, yang bernama Ye Longyun. Orang ini adalah sahabat Long Xiaolin. Orang inilah yang membujuk Long Xiaolin untuk berlindung di keabadian kelas 1. Setelah Ye Longyun mendengar kata-kata Ling Hu Yunfei, dia berkata dengan suara teredam, "Urusan tuan kotamu adalah milikku, Ye Longyun." Karena dia mengatakan bahwa dia menginginkan dukungan dari dua kaisar, itu tidak masalah. "Ayo, aku akan meminta paman dan anakku untuk membantumu. Aku tidak akan pergi, karena penguasa tanah yang ditinggalkan mungkin datang hari ini, dan aku harus menunggu orang tuanya. Pamanku adalah kaisar, sebuah kultivator dari peringkat ke-11, putra saya adalah peringkat ke-9 dari alam kaisar, dengan bantuan mereka berdua, saya pikir saudara Long akan mengambil kembali kota yang ditinggalkan dengan sesesat," ucap Ye Longyun. Mendengar ini, Ling Hu Yunfei buru-buru berterima kasih kepada Ye Longyun. Waktu berlalu, sekejap mata 11 bulan berlalu. Setelah hampir 2 tahun, Tan Yun dan Shen Subing akhirnya membuka terowongan ruang waktu dari kota yang ditinggalkan ke Suanyuan Xiancheng. Formasi teleportasi kota yang ditinggalkan didirikan di tepi tebing di luar rumah penguasa kota. Formasi teleportasi Suanyuan Xiancheng dibangun di atas Gunung Suci Suanyuan. Hanya dibutuhkan 360 batu abadi berkualitas tinggi untuk diaktifkan, dan hanya butuh 3 jam untuk mencapai kota abadi Suanyuan dari kota yang ditinggalkan. Maksimal 100.000 orang dapat diangkut setiap kali. Untungnya, yang paling tidak dimiliki Tan Yun sekarang adalah batu abadi. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, Suanyuan Haokong mengalaminya sendiri dan melakukan perjalanan bolak-balik. Setelah itu,
Suanyuan Haokong membawa 100.000 tentara abadi Suanyuan Xiancheng ke kota yang ditinggalkan, dan menghancurkan istana Tuan Kota dan istana Wakil Tuan Kota untuk membangunnya kembali. Rumah bangsawan kota dan rumah laksamana parit didirikan. Mansion Tuan Kota dan rumah Tan Yun keduanya dibangun di kota yang ditinggalkan, di tengah Gunung Lingyun Xianshan, di mana energi paling abadi berada. Di puncak Gunung Abadi Lingyun, ada 9 mata air abadi dengan diameter 100 meter. Tan Yun dan Sen Subing bergandengan tangan dan melangkah ke kediaman Laksamana yang menjaga kota, melihat paviliun dan paviliun yang cerdik di depan mereka. Mereka sangat puas. Boom! Tan Yun menundukkan kepalanya, menempelkan mulutnya ke telinga Sen Subing, dan berkata dengan lembut, pemandangan indah malam ini, setelah kita menghabiskan malam musim semi bersama, kita akan mundur dan berlatih, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun benar-benar tertarik. Subing, ayo pergi dan lihat, ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara Suanyuan Rou terdengar dari benak Tan Yun, saya telah menyentuh penghalang alam suci Kaisar tingkat ke-10, dan sekarang kamu bisa meninggalkan perbatasan, ucap Suanyu dan Rou. Hati-hati, jangan tinggalkan formasi pertahanan, Rower, kamu dapat menerobos dunia dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang hal-hal lain, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memimpin tangan Giok Sen Subing melesat ke arah gerbang kota. Ketika Tan Yun dan Sen Subin masih 90 juta sen dari gerbang kota, mereka bisa melihat pemandangan di luar kota dengan jelas melalui kesadaran abadi. Suamiku, apakah kita masih harus pergi? Ucap tanya Sen Subing. Tentu saja, Tan Yun mencibir, para pengunjung adalah tamu, tentu saja kita akan bertemu dengan mereka, ucap Tan Yun. Saat ini, malam memudar. Tan Yun dan Sen Subing terbang ke udara dan mendarat dalam formasi pertahanan besar di dalam gerbang kota. Tan Yun melirik ke depan dan menemukan bahwa selain Long Xiaolin dan 20 jenderal, ada 4 orang lagi yang basis kultivasinya tidak dapat dilihat. Salah satunya adalah pria besar dengan hu panjang, dan ada tatapan merendahkan di matanya. 2 dari mereka, satu adalah seorang lelaki tua setinggi 30 kaki, dan yang lainnya adalah seorang pemuda setinggi 30 kaki. Orang terakhir terlihat agak mirip dengan Long Xiaolin, Tan Yun tidak perlu menebak, dia juga tahu bahwa orang ini adalah putra Long Xiaolin, Long Claw, tingkat 8 dari alam suci Kaisar. Pada saat ini, pria berbaju ungu berbaju panjang dengan tegas berkata, anak Tan Yun, saya adalah Marsekal Besar Huxiao dari Meteor Xiancheng, cepat keluar, ucap Hixiao. Mendengar ini, Tan Yun geli, dan dia mengangkat bahu, setelah melirik Marsekal Hu Xiao, matanya tertuju pada Long Xiaolin, hehe, apakah dia seorang joker yang diundang oleh monyet, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti, matanya yang berbintang meledak menjadi kilau haus darah, dan dia berkata dengan keras, saya memiliki masa depan yang baik, pertama-tama temukan kekuatan di belakang Anda untuk menyelesaikan masalah, ucap Tan Yun. Anak bodoh, lelaki tua menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun, kamu mendengar dengan jelas, lelaki tua ini adalah paman kedua dari penguasa kota Longyun Xiancheng saat ini. Aku adalah Ye Wumen, yang menyinggung lelaki tua ini, berarti orang tua ini, akan membuatnya tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada jalan ke bumi, ucap Ye Wumen. Haha, kamu luar biasa, ucap Tan Yun meletakkan tangannya di pundaknya. Tampak seperti anak yang merendahkan, karena kamu sangat baik, mengapa kamu masih di penjara di tempat yang ditinggalkan ini, ucap Tan Yun. Tan Yun siaur, kamu. Ye Wumen begitu dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun yang melambaikan tangannya. Oke, kakek tahu dari mana kamu berasal, ucap Tan Yun. Mengapa kamu tidak bertanya padaku, ucap dari pemuda berkata agresif. Aku bertanya tentang rambutmu, Tan Yun berkata sambil mencibir. Kamu dan lelaki tua besar yang bodoh itu terlihat baik, jangan tanya, aku tahu kamu berasal dari kota Longyun, ucap Tan Yun. Aku di kota Longyun? Kamu berani memarahiku, Ye Jian meraung pada Tan Yun, hari ini adalah kematianmu, ucap Ye Jian. Tan Yun mencibir, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat, tentu saja, aku juga punya sesuatu untuk diceritakan pada Anda, sebaiknya Anda membunuhku sesegera mungkin, jika tidak, ketika aku mengambil inisiatif untuk menyerang, Anda tidak hanya akan mati, Longyun Xiancheng dan Yunxing Xiancheng juga akan berdarah seperti sungai. Subing, ayo pergi, ucap Tan Yun. Saat Sen Subing hendak pergi, ucapan Long Xiaolin selanjutnya membuat hati Tan Yun terbakar amarah. Saya melihat Long Xiaolin menatap punggung Sen Subing yang menggoda, dan menyeringai, Tan Yun,
penguasa kota bersumpah bahwa dia akan menaklukkan istrimu di bawah selangkangan. Sebelum Long Xiaolin selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba berbalik, ada kemarahan yang kuat di matanya. Orang tua, aku juga bersumpah bahwa jika saya tidak mengeksekusi Anda Ling Qi, saya, Tan Yun, tidak akan mati, ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun memegang Sen Subing dan menembak ke kedalaman kota. Di luar gerbang kota, Long Xiaolin, Long Claw, Ye Wumen, Ye Zijian, dan Hu Xiao, 5 kultivator dari alam suci kaisar, memimpin 20 jenderal dan 280 juta tentara abadi, dan mulai dengan cepat menyerang para penjaga formasi pertahanan. Suamiku, saya pikir di antara mereka, ada 5 kultivator di ranah kaisar, berapa lama formasi ini dapat bertahan, ucap Sen Subing bertanya dengan cemas selama penerbangan. Tan Yun berkata, bahkan jika mereka berlima adalah kultivator peringkat 12 dari alam kaisar, area pertahanan Wanlong masih akan dapat bertahan selama 5 tahun. Selain itu, Long Claw hanya tingkat ke-8 dari alam kaisar, saya memperkirakan bahwa formasi pertahanan dapat bertahan selama sekitar 6 tahun. Dalam 6 tahun, Ruer telah mengambil pil Auci kaisar terbaik, meskipun dia dapat dipromosikan ke tingkat ke-10 dari ranah kaisar, saya khawatir itu bukan kelimanya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing berkata, kalau begitu kita akan kembali ke Suanyuan Xiancheng ketika formasi pertahanan besar selesai, dan itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk musuh untuk mencapai Suanyuan Xiancheng dalam perjalanan. Dibutuhkan sekitar 13 tahun, yang berarti kita memiliki sekitar 13 tahun, ucap Sen Subin. Iya, Tan Yun mengerutkan kening, 13 tahun, di menara adalah 47.000 tahun, saya paling hanya memiliki Anda dapat dipromosikan ke 2 alam kecil, dan Anda dapat dipromosikan ke 3 alam paling banyak. Pada saat itu, kita hanya bisa menjadi lawan dari alam kerajaan kaisar tingkat pertama, dan meskipun Keratua dan Singa Naga Emas telah membuka warisan, kekuatan mereka berbeda sendiri dari kita, kita sama sekali bukan lawan musuh. 13 tahun tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek, setelah Ruer dipromosikan ke tingkat ke-10 alam suci kaisar, tidak mungkin untuk naik ke tingkat ke-11 dari alam kaisar, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Sen Subing berkata, mengapa kita tidak tinggal di retret untuk saat ini dan mencari bahan pemurnian, jika Anda menemukan bahannya, Anda dapat memperbaiki senjata ajaib ruang waktu perangkat Sub Dao, atau bahkan senjata ajaib ruang waktu perangkat Dao. Kemudian kita memasuki latihan, hanya dengan cara ini kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kita, jika tidak, kita hanya dapat melarikan diri dari kota yang ditinggalkan, Suanyuan Xiancheng, dan menjalani kehidupan persembunyian di Timur dan Tibet. Saya tidak punya pendapat untuk bersembunyi di Timur dan Tibet, saya hanya bisa bersamamu, dan saya akan sangat bahagia kemanapun saya pergi, hanya saja, jika kita meninggalkan 2 kota besar, langit dan bumi adalah abadi dan sumber daya kultivasinya buruk, kapan kita dapat meningkatkan ranah kita dan kembali ke alam Dewa Hongmeng untuk membalas dendam, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu benar, kita harus menjaga salah satu kota yang ditinggalkan dan Suanyuan Xiancheng. Saya menyempurnakan materi pelatihan untuk artefak bawah tanah ruang waktu terbaik di kota yang ditinggalkan, 90% ditemukan di guild, dan sekarang masih ada kekurangan besi hitam langit ruang waktu, bambu ajaib ruang waktu 100.000 tahun abadi, dan besi meteorit ruang waktu. Materi pelatihan untuk menyempurnakan waktu terbaik senjata sihir artefak ruang angkasa masih jauh lebih buruk, cari di toko-toko di Fangxi untuk melihat apakah Anda dapat menemukan 3 bahan pemurnian ini, ucap Tan Yun. Oke, Sen Subing tersenyum, lalu pergi ke Fangxi bersama Tan Yun, dan mulai mencari ribuan toko yang menjual bahan pemurnian. 7 hari kemudian, Sen Subing menemukan bambu hantu sekitar 1 kaki panjangnya di kompartemen gelap di lantai 6 sebuah toko. Suamiku, lihat cepat, ini sepotong bambu ajaib ruang waktu, apakah kamu melihat apakah tahun ini cukup, teriak Sen Subing. Detik berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Sen Subing, melihat bambu ajaib ruang waktu di tangan Sen Subing, dan berkata dengan penuh semangat, cukup, ini adalah bambu ajaib ruang waktu dari 110.000 tahun abadi, ucap Tan Yun. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Sen Subing mencari di seluruh toko, dan akhirnya menemukan sepotong besi langit ruang waktu setinggi Zhangsu. Sekarang hanya besi meteorit luar angkasa yang hilang. Mata Tan Yun berharap dan berkata, Subing, ayo pergi ke Suanyuan Xiancheng,
kumpulkan 100 juta orang abadi untuk memasuki kota yang ditinggalkan, dan cari besi meteorit luar angkasa, ucap Tan Yun. Dalam 10 bulan ke depan, akan ada 400.000 Suanyuan Xiancheng setiap hari tiba di kota yang ditinggalkan melalui terowongan ruang waktu, dan kemudian, sesuai dengan penampilan besi meteorit ruang angkasa yang diberikan kepada mereka, mereka mencari di kota terbengkalai yang luas. Di bawah pencarian 100 juta makhluk abadi, setelah 2 bulan berikutnya, 10 makhluk abadi dari peringkat ke-7 alam hukuman, dengan tangan berkeringat menopang batu besar setinggi 1000 kaki, terbang di udara dan mendarat di rumah Laksamana Kastil di luar. Batu-batu besar setinggi ribuan kaki sangat jernih, dan fluktuasi kekuatan ruang yang kuat berasal dari batu, seperti gunung harta karun yang memancarkan lingkaran cahaya bercahaya, yang cukup indah. Di dalam mansion, Tan Yun dan Sen Subing bergegas keluar setelah mendengar berita itu. Hahaha, bagus sekali, Tan Yun memandang batu besar itu dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Ini memang besi meteorit luar angkasa, dan itu sebenarnya adalah sepotong besi meteorit dengan ketinggian ribuan meter. Produk pemurnian terbaik, bahan pemurnian utama untuk senjata ajaib ruang waktu bawah tanah, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berterima kasih kepada 10 abadi, dia meminta 10 abadi untuk memberitahu semua abadi di kota yang ditinggalkan untuk kembali ke Suanyuan Xiancheng. Setelah itu, Tan Yun memasuki menara suci peri ruang dan waktu tertinggi, dan saat mundur dan berlatih, dia menggunakan kekuatan abadinya untuk mengembun menjadi tungku penempaan bintang, dan mulai menyempurnakan senjata sihir ruang dan waktu. 500 tahun kemudian di menara, Tan Yun menyingkirkan api Hong Meng, dan dengan lambaian tangan kanannya, tungku penempaan bintang yang tergantung di kehampaan menghilang. Hanya ada aula dengan 48 lantai seukuran telapak tangan, tergantung di kehampaan. Aula utama sangat jernih, dan itu adalah senjata ajaib dari sub-jalur waktu dan ruang terbaik. Di dalam lantai 48, hanya satu orang yang diizinkan untuk berlatih di setiap lantai, 1 hari di luar, 30 tahun di aula. Suamiku, selamat atas keberhasilan pemurnianmu, ucap Sen Subing tersenyum dan datang ke sisi Tan Yun. Baiklah, Tan Yun berkata lembut sambil tersenyum seperti angin musim semi. Subing, beri nama, ucap Tan Yun. Oke, suaranya senyaman Grain Rain, sebut saja kuil Ling Qiao Dao, ucap Sen Subing. Nama yang bagus, sebut saja kuil Tao Ling Qiao, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Aku akan membiarkan mereka keluar dan memasuki kuil Tao Ling Qiao untuk mundur dan berlatih, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang, dan setelah beberapa saat, Tante Xianer, Si Hong Xiao, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Kemudian Sue Zian, Tuo Bai Yingying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Fang Ziqing, Song Huixin, Feng Qingcheng, Murong Sishi, He Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuan Kui, dan Guan Xuan Kong juga muncul di depan Tan Yun. Kakak ipar, mengapa kamu memanggil kami semua, ucap Sue Zian tertawa tanpa malu-malu, dan meraih lengan Tan Yun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya telah menyempurnakan senjata sub-jalur berkualitas tinggi. Suatu hari di luar, dalam waktu 30 tahun, akan memungkinkan Anda untuk memasuki latihan, ucap Tan Yun. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, Tan Yun membiarkan 8 raja klan, termasuk Rai Iblis Pembunuh Surgawi, Singa Dewa Naga Emas, Iblis Binatang Dewa Liger dan Harimau Xiaobai, dan Raja Beruang Naga Tianluo, meninggalkan Menara Suci Abadi dan muncul di sampingnya. 21 orang hadir, termasuk Tan Yun. 12 binatang. Suamiku, kami hanya menempati lantai 33, dan lantai 15 kosong, Sen Subing berkata. Mengapa Suanyuan Rou dan yang lainnya tidak masuk juga, ucap Sen Subing. Baiklah, ucap Tan Yun mengangguk, lalu memandang kerumunan dan binatang buas berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, kalian semua harus berlatih keras, situasi kita saat ini tidak optimis, ucap Tan Yun. Kerumunan dan binatang itu mengangguk. Subing, kamu dan mereka semua memasuki retret, Tan Yun berkata, aku akan pergi ke Suanyuan Xiancheng dan membiarkan Chu Xiaosha dan yang lainnya memasuki kuil Tao Ling Qiao untuk berlatih, ucap Tan Yun. Setelah itu, semua orang dan binatang memasuki menara untuk berlatih. Lantai kedua hingga ke-13 ditempati oleh 12 binatang. Di lantai 14 hingga 26, 8 putri,
dan 5 lelaki tua termasuk Guan Xuankui memasuki tempat latihan. Lantai 41 hingga 48 adalah tempat Tan Yun dan 7 istrinya mundur. Lantai pertama Istana Ling Qiao Dao kosong, sebagai ruang diskusi. Lantai 27 hingga 40 juga kosong. Setelah Tan Yun menyingkirkan Istana Ling Qiao Dao, dia terbang keluar dari mansion dan menyapu ke mansion tuan kota tidak jauh dari pintu sebelah. "Rower, apakah nyaman bagimu untuk keluar sekarang?" ucap Tan Yun berkata dengan lembut. "Sekarang aku berada di titik kritis untuk berlari ke tingkat ke-10 dari Kaisar Rilem, dan tidak nyaman untuk meninggalkan Bea Cukai." Suara Suan Yuanru memasuki telinga Tan Yun, hanya untuk mendengar suaranya, tetapi tidak melihat siapapun. Tan Yun berkata lagi, "Oke, setelah Anda menerobos dunia, Anda ingat untuk pergi ke rumah saya untuk menemukan saya," ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun tiba di Suanyuan Xiancheng dalam 3 jam melalui susunan teleportasi dan menemukan Chu Xiaosa, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng, dan Suanyuan Haokong. Membiarkan keempat orang itu memasuki kuil Ling Qiao Dao untuk berlatih. Ketika mereka berempat mengetahui bahwa suatu hari dari dunia luar, ketika mereka telah berada di dalam istana Ling Qiao Dao selama 30 tahun, mereka menjadi gila karena kegembiraan. Setelah membiarkan 4 orang memasuki istana Ling Qiao Dao, Tan Yun menyingkirkan istana Ling Qiao Dao dan pergi ke rumah Laksamana di kota yang ditinggalkan. Di kompleks mansion, begitu Tan Yun memikirkannya, istana Ling Qiao Dao terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki di kompleks itu. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai berpacu dengan waktu untuk berlatih mundur. Di aula Ling Qiao Dao, 58.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 5 tahun telah berlalu di dunia luar. Selama periode ini, Tan Yun butuh 16.500 tahun untuk naik ke peringkat ke-10 alam kaisar. Butuh 18.800 tahun untuk melangkah ke urutan ke-11 dari alam kaisar. Butuh 22.700 tahun untuk akhirnya memasuki peringkat ke-12 dari alam kaisar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.